Sunda, kalau pengantin baru itu kan biasanya ada tradisinya itu pengantin laki-lakinya harusnya 3 hari dulu Mas di kampung si istri nih. Dan di ujung kulon itu juga masih memakai adat tersebut. Tapi saya langgar Mas adat itu. Di jam setengah 10 malam kita udah tidur nih. Tiba-tiba kebangun Mas saya. Ternyata muncul sosok kakek-kakek berjubah putih, bersorban putih, jenggotnya putih, ngeliatin istri saya yang tidur di samping saya Mas. Saya langsung refleks kaget begini. Ada apa sih pengantin baru kok malam pertama udah rame? Dengar cerita itu, di zaman dulu itu memang pernah ada si hantu pujon itu. Nah, hantu pujon itu tujuannya katanya buat ngambil si janin. Oh, berarti cerita rakyat yang berkembang tuh benar ya? Benar. Selamat malam para lang RJ Satset, semoga kalian sehat-sehat selalu dan rezekinya ditambahkan selalu. Nah, pada malam ini gue excited banget guys, karena cerita narasumber kali ini mengangkat hantu yang udah mau punah di Nusantara. Lah emang hewan doang yang bisa punah, hantu juga bisa punah kali ini guys ya? Katanya sih hantu yang mau punah itu namanya pujon. Pernah dengar nggak kalian hantu pujon? Nah, menurut cerita rakyatnya, hantu pujon digambarkan sebagai sosok nenek-nenek yang berwujud seram, kukunya panjang, dan diceritakan dia mengincar janin pada ibu yang hamil. Nah, kalau sosok pujon yang dilihat narasumber pada malam ini, seperti apa nih guys? Selamat malam, Mas Tembang. Terima kasih sudah jauh-jauh nih. Siap. Dari Priuk ya Mas ya? Dari Priuk Mas. Wah, keras nih kayak orang Priuk nih ya. Nah, emang ketemu hantu pujon? Betul, Nah, tahu hantu pujon tuh dari mana gitu? Dari mimpi. Tahu nama pujon tuh? Makhluknya yang nyebut namanya pujon. Makhluknya sendiri yang bilang dia pujon. Iya. Ketemunya tuh di daerah mana tuh Mas? Di gunung Mas. Gunung di daerah Banten ya? Banten. Tapi apakah seperti sama yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya? Mungkin beda kayaknya ya. Karena nggak berkuku panjang. Oh, tapi nenek-nenek? Nenek-nenek. Nenek-nenek sama? Sama. Awalnya tuh gimana? Maksudnya bisa dimimpin ketemu hantu pujon tuh gimana? Awalnya dimimpin hantu pujon itu saya ketika awal menikah Mas. Awal menikah. Oh, istrinya tuh orang Ujung Kulon Banten. Ujung Kulon Banten. Dan nanti akhirnya Mas kesana dan menemukan fakta yang sama ya? Fakta yang sama. Oke, menarik banget tuh guys sepertinya. Ditahan dulu ya Mas Tembang ceritanya. Nah, by the way katanya bodyguardnya Charles C12 ya? Iya, betul. Punya pengalaman horor nggak Charles C12? Pengalaman horornya Manggung yang nonton hantu gitu? belum ada ya? Ada ya. Kalau ada, bawa ke sini ya Mas ya? Iya, ada ya. Oke, ditahan dulu Mas Tembang ceritanya. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita horor dan mau datang di podcast RJ5, bisa banget nih kirim ke sini. Bakal ada admin yang ngebalas. Siapa tahu cerita kalian dipilih dan bisa masuk podcast Om Ahmad. So, nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Halo para lang dan RJ Satset. Untuk kalian yang pengen nobar film Pengantin Setan bareng RJ5, cek postingan terbaru di akun Instagram RJ5 sekarang juga. Jangan lupa ikutin syarat dan ketentuannya untuk bisa dapetin kesempatan tersebut. Acara ini gratis dan penonton terpilih akan dihubungi melalui WhatsApp. Ikutan sekarang juga, kapan lagi kalian bisa nobar film gratis bareng RJ5?
Ya, Mas Tembang boleh ceritakan awalnya gimana nih bisa sampai ketemu sosok Pujon? Iya, awalnya pada malam minggu di tahun 2023. Saya dan teman saya bertiga main di Danau Sunter, Mas. Nah, akhirnya saya bertemu dengan kakak angkat saya yang telah lama nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu. Kakak angkat saya bawa temennya nih, perempuan. Akhirnya saya dikenalin lah sama kakak angkat saya dengan perempuan ini. Di situ kita kenalan, kita ngobrol, terus hati dan penglihatan saya tuh langsung tersentuh. Sepertinya dia jodoh saya, yaitu calon istri saya. Dan sekarang jadi istri saya, Mas. Dari penglihatan doang ya? Iya. Intuisinya dalam berarti Mas? Dalam banget. Singkat cerita, di 3 hari kemudian kakak angkat aku telepon. Bang, sini ke Sunter lagi. Kakak lagi ada di Sunter sama Tarsi. Iya kak, saya segera ke sana. Akhirnya saya ke sana, bertemulah dengan Tarsi. Kita ngobrol, akhirnya kita tukeran HP, Mas. Tukeran HP. Singkat cerita karena itu bulan puasa ya, Tarsi pulang duluan ke kampung. Bang, saya mau pulang kampung dulu, mau lebaran di sana. Oh ya udah silahkan. Akhirnya kita pamit tuh. Di lebaran hari kedua setelah maghrib, saya niatkan, ya Allah, jikalau memang dia jodoh saya, pertemukan saya dengan dia di ujung kulon. Jikalau memang dia bukan jodoh saya, putar balik lagi saya ke Jakarta. Akhirnya di jam 6:30 malam saya berangkat, Mas. Ujung Kulon? Ke ujung Kulon, Banten. Mengendarai motor. Dan saya tidak tahu, Mas, alamat ujung Kulon itu di mana, alamat itu di mana. Saya bermodalkan dengan niat hati, bismillah, saya punya niat baik, mau bersilaturahmi dengan dia dan keluarganya. Saya mengendari motor, berjalan, tibalah saya di Pandeglang, Banten, Mas. Di jam 9:30 malam. Kebetulan saya punya rekan di sana, dan rekan saya telepon, dia menawarkan untuk beristirahat di rumahnya. Akhirnya saya ke rumah teman saya untuk istirahat, Mas. Udah istirahat aja dulu di sini, biar nanti lanjut lagi perjalanannya. Akhirnya tibalah subuh. Nah, setelah sholat subuh, saya bangunin teman saya, bro bangun, saya mau lanjut perjalanan ke ujung Kulon. Terus dia bilang, masih mau di sini nggak? Nggak, saya sepertinya mau lanjut perjalanan aja. Akhirnya saya tanya ke teman saya, ujung Kulon masih jauh nggak? Masih jauh banget, Bang, dari sini. Kurang lebih 5 jam. Udah gitu jalannya rusak. Udah gitu bener-bener ujung. Emang nggak dikasih tahu alamatnya di mana? Enggak. Bismillah aja. Ya udah, hati-hati ya di jalan ya. Akhirnya saya bilang, iya bro, terima kasih banyak ya. Udah boleh beristirahat di rumahnya. Udah kasih tempat saya buat tidur semalam. Oh iya bang, sama-sama. Ya udah, hati-hati. Saya lanjut, Mas. Saya lanjut. Tibalah di Labuan, Mas. Di Labuan sebelah kiri itu kan terminal. Di situ ada pelang tuh, Tanjung Lesung, ujung Kulon kiri. Saya ngikutin pelang itu, Mas. Saya kira kan, ini mah udah dekat, nggak jauh. Ternyata masih jauh, Mas. Singkat cerita, akhirnya saya tibalah di ujung Kulon, Banten, Mas. Pas di depan rumahnya calon istri saya, Mas. Ya kok bisa? Niat, hati, feeling. Padahal luas banget kan itu? Luas banget kan.
Tapi saya sampai tiba di situ. Di depan rumahnya langsung bertemu sama istri saya, sama keluarganya. Tanpa nanya-nanya warga? Tanpa nanya. Akhirnya saya diperkenalkan oleh keluarganya, diperkenalkan oleh kedua orang tuanya. Singkat cerita, sore tadinya saya kan mau langsung pulang dari Ujung Kulon ke Jakarta, tapi tidak diizinkan sama kedua orang tuanya calon istri saya. Akhirnya di situ udah menginap aja dulu di sini semalam, besok baru jalan. Singkat cerita, tibalah pagi. Di jam 8:30 pagi, saya pulang Mas ke Jakarta. Nah, disinilah mulai kejadian-kejadian aneh. Pulang sendiri berarti ya? Ya, pulang sendiri. Karena di situ kan posisinya di kampung itu benar-benar di gunung ya Mas, di bukit ya. Jadi masih asri, masih hutan, terus di sebelah kiri hutan, di sebelah kanan itu laut, lewat pesisir jadinya. Oh. Iya. Lewat Tanjung Lesung berarti ya? Lewat lagi. Iya, lewatin. Akhirnya saya pulang, tibalah saya di Labuan. Nah, ketika di Labuan, kan posisinya jalan itu menanjak Mas. Nanjak ya. Saya bawa motor terus, saya nanjak. Tiba-tiba ada motor berlawanan arah yang masuk ke jalur saya. Saya kira kan mau nabrak saya nih, ya. Truk. Tiba-tiba ada sosok besar hitam yang menghalangi di depan motor saya sebelah kanan, Mas. Dar. Jadi harusnya saya yang jatuh ya, Mas. Tetapi orang tersebut malah yang terjatuh. Akhirnya saya merasa kepikiran ya. Saya minggirin motor, saya samperin orang yang jatuh itu. Saya bilang, Mas, nggak kenapa-napa tah. Ya kayak gini Mas, motor saya rusak, terus helm juga saya rusak. Ya udah Mas, ayo mau berobat nggak katanya. Udah nggak usah. Iya Mas, saya mohon maaf sekali lagi ya Mas. Karena posisinya saya juga kan capek. Habis dari Jakarta kan, mau balik lagi ke Jakarta. Terus kita di situ berdamai lah. Ya udah kita saling memaafkan. Ya udah Mas, maafin ya sekali lagi ya. Iya Mas. Ya udah saya jalan dulu Mas. Akhirnya saya lanjut perjalanan. Nah, padahal masih terang ya itu? Masih terang. Itu sampai Labuan kurang lebih jam 10:30-an. Saya berangkat dari kampung kan jam 8:30. Karena posisinya kan jauh banget. Sekitar 2 jam lah ke Labuan. Akhirnya saya jalan menuju ke Jakarta. Saya dalam perjalanan tuh pikiran Mas, tadi itu apa sosok besar hitam itu yang ada di sebelah kanan motor saya. Seharusnya saya yang jatuh, tapi kenapa orang itu yang nabrak saya yang jatuh. Selang beberapa hari, saya ditemani tidur sama sosok perempuan cantik, rambutnya agak ikal, bajunya lusuh. Itu di kontrakan saya Mas. Setelah beberapa hari kejadian itu. Nah, saya kaget. Kan saya belum nikah, tidur sendiri di kontrakan ya. Terus ditemani, tiba-tiba jam 1:30 malam itu muncul sosok itu. Pas saya balik begini, saya kaget, astagfirullahaladzim. Dia ngeliat saya kebangun. Saya langsung nggak ngeliat dia di belakang saya posisinya masih tidur. Duh, apa ya Allah, apa itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus saya nengok gini, hilang sosok perempuannya itu. Baru sekali nih ngeliat sosok itu di kontrakan? Baru sekali. Selama perjalanan kemarin nggak ada? Nggak ada. Pokoknya setelah ngeliat sosok besar hitam itu, muncul sosok yang perempuan ini. Akhirnya singkat cerita, di kedatangan saya kedua kalinya, saya melamar Mas. Melamar istri saya Mas.
Nggak lama dari Lebaran? Ya, selang sebulan. Oh. Saya langsung melamar istri saya dan akhirnya saya didampingi sama teman saya. Kan saya bilang ke teman saya, Mas, saya mau ke Ujung Kulon besok. Naik apa? Naik motor. Udah nggak usah, sama saya aja. Besok saya datang sama supir saya pakai mobil. Emang kamu mau ngapain? Saya mau lamaran, Mas. Karena kita deket juga ya. Akhirnya saya ditolong sama Mas Budi. Disediain mobil, disediain supir. Akhirnya kita berangkatlah dari Jakarta menuju ke Ujung Kulon. Nah, di sini ketika mau sesampainya di kampung, ada salah satu villa terbengkalai. Dulu bekas tsunami di tahun 2018. Itu yang menghantam rumah-rumah di situ hancur. Bahkan villa itu terbengkalai dan hancur. Nah, itu kan posisinya karena masih siang, kita lewat itu villa, Mas. Benar-benar villa pure. Akhirnya kita sampai di kampung, bertemu dengan kedua orang tua dari calon istri saya dan calon istri saya. Singkat cerita, alhamdulillah lamaran saya diterima, Mas. Diterima. Akhirnya kita putuskan karena besok saya kerja, terus juga teman saya kerja, kita pulang ke Jakarta pada malam hari. Kita jalan di 7:30 malam dari kampung menuju ke Jakarta. Nah, disinilah, Mas, ketika kita pulang posisinya mendung. Akhirnya kita jalan. Nah, posisinya supir, saya di depan, di belakang itu Mas Budi, ya, bertiga. Kita melewati villa tersebut. Tiba-tiba hujan deras, Mas. Di depan villa terbengkalai itu? Iya, tiba-tiba hujan deras. Akhirnya kita putuskan, udah kita jalan terus. Setelah jauh dari villa tersebut, hujan pun berhenti, Mas, tiba-tiba. Itu hanya di areal itu? Iya, di area villa terbengkalai tersebut. Akhirnya tibalah di Jakarta. Nah, selang seminggu kejadian lagi, Mas, di kontrakan saya. Jadi saya sedang tidur, itu sekitar jam 1:30, saya kebangun, tiba-tiba ada 3 sosok datang, Mas. Datang 3 sosok. Yang satu pakai pedang, yang 2 bawa tombak. Dalam mimpi? Datang ke kontrakan. Jadi kayak model-model zaman orang zaman dulu. Pakaiannya pakai sarung, terus juga kayak telanjang dada gitu, Mas. Terus kayak pakai ada udengnya gitu. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi, pertanda apa lagi? Setelah itu, terus dia datang ngapain? Cuma mewujudkan dirinya aja, menampakkan dirinya aja. Yang bawa tombak tuh pegang tombaknya, terus yang bawa pedang tuh pedangnya diselipin di sini. Sambil wujud ngeliatin saya. Gitu. Bukan preman di Priuk gitu? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Preman tahun Pajajaran itu. Terus? Singkat cerita, datanglah saya ketiga kalinya, Mas, untuk menikahi calon istri saya, Mas. Nah, akhirnya kita... Berapa lama tuh setelah lamaran? Setelah lamaran kurang lebih sebulan lah jaraknya. Karena di total semuanya itu kan sekitar 3 bulan kita langsung menikah. Akhirnya
kita berangkat sama rombongan, sama keluarga saya dari Jakarta ke Ujung Kulon, Banten. Sesampainya di sana, disambut dengan keluarga dari calon istri saya dengan baik. Akhirnya rata-rata nih Mas ya. Kalau orang menikah itu kan akadnya pagi ya Mas. Iya. Ya. Kalau saya nggak pagi Mas. Saya akadnya malam setelah maghrib. Itu kenapa? Karena mengikuti Adat? ruatan tahun Islam Hijriah. Bukan tahun Masehi dari sayanya. Saya mintanya malam karena kan kalau tahun Islam itu kan pergantian waktu tanggal dan hari itu setelah maghrib. Iya. Akhirnya saya akad setelah maghrib. Alhamdulillah acara pernikahan dan akad saya lancar Mas. Singkat cerita kita istirahat nih karena kita udah capek ya dari Jakarta. Saya sama istri di kamar. Di jam 9:30 malam kita udah tidur nih. Tiba-tiba kebangun Mas saya. Ternyata muncul sosok kakek-kakek berjubah putih, bersorban putih, jenggotnya putih. Ngeliatin istri saya yang tidur di samping saya Mas. Saya langsung refleks kaget begini. Saya kira kan mau ada perlawanan apa. Karena ini makhluk benar-benar wujud. Cuma ngeliatin istri saya aja, saya kaget. Akhirnya si isi rumah kebangun Mas. Ada apa sih pengantin baru? Kok malam pertama udah rame? Enggak ada apa-apa mah, nggak ada apa-apa. Udah lanjut istirahat, langsung tidur. Saya bilang gitu kan. Yang benar, iya nggak ada apa-apa. Dari situ kita malam pertamanya nggak tidur Mas. Masak mie berdua. Setelah muncul sosok itu Mas. Tapi emang istri sering ngalamin kejadian aneh di rumah itu? Apa setelah nikah aja? Kalau untuk kejadian-kejadian aneh sih pernah. Cuma untuk rentetannya itu setelah nikah. Muncul makhluk-makhluk aneh ini. Banyak yang iri kayaknya Mas. Ya, mungkin ya. Mungkin ya. Saya juga kurang tahu, Allahu alam. Akhirnya kita pulang menuju ke Jakarta Mas. Besok paginya. Nah, kalau di Tanah Sunda, kalau pengantin baru itu kan biasanya ada tradisinya itu pengantin laki-lakinya harusnya 3 hari dulu Mas. Di kampung si istri nih. Dan di Ujung Kulon itu juga masih memakai adat tersebut. Saya dibilang, Bang, kamu nggak usah pulang dulu. 3 hari dulu di sini, paling lama, paling sebentar lah. Atau enggak seminggu. Tapi saya langgar Mas adat itu. Saya pulang besok paginya ke Jakarta. Bismillah saya bilang, karena saya kerja juga kan. Nggak mungkin berlama-lama di sana. Cuma kata pemuka adat di sana, jangan pulang dulu, takut ada apa-apa. Nggak pikir, langsung pulang aja. Alhamdulillah, Bismillah saya pulang sama istri. Selang 2 minggu, ini mulai saya dimimpiin Mas sama istri. Jadi awal mimpinya saya itu sedang di kafe kopi. Di dalam mimpi tersebut saya ngopi, nyantai, tiba-tiba posisinya mau maghrib Mas. Akhirnya saya pulang. Nah, ketika mau pulang, saya ingat, walah, kunci motor saya ketinggalan. Saya balik lagi Mas ke kafe tersebut. Tiba-tiba kafe tersebut berubah Mas. Jadi gunung, di tengahnya ada makam. Nah, disitulah sosok Pujon ini muncul. Saya langsung kaget, astagfirullahaladzim, saya takut. Wujudnya nenek-nenek pendek, pakai konde, terus matanya hitamnya nggak ada. Dia mengeluarkan
aura hijau, semuanya hijau. Akhirnya saya dikejar mas dari atas gunung turun ke bawah, dikejar sama sosok tersebut. Sampailah di bawah ada saluran air yang airnya deras banget. Karena sudah tidak ada jalan lagi, saya turun mas ke aliran air tersebut. Dan saya hanyut terbawa arus air. Dan si Pujon ini cuma ketawa-ketawa. Akhirnya dia bilang, dia nyebut namanya Pujon sambil ngeliatin saya kan ke bawah arus. Dan di situ tiba-tiba saya tersadar dari mimpi. Saya terbangun. Suaranya gimana? Ngomong Pujon itu? Pujon. Ketawa. Suara nenek-nenek. Iya, suara nenek-nenek. Dia ketawa karena mungkin nggak dapet saya. Saya lari lewat aliran air sungai itu. Akhirnya setelah mimpi itu besoknya saya tanya sama dia, ke istri saya, yang saya mau tanya di gunung itu ada makam yang nggak, atau ada makam? Nggak ada awalnya. Tapi lama-lama istri saya bilang jujur, iya ada di sana makamnya, aliran sungainya ada. Pas di mimpi itu juga gunung itu yang dilihat? Gunung itu yang dilihat. Saya ke sana. Akhirnya singkat cerita, selang beberapa hari dia datang mas ke kontrakan saya. Posisinya dia datang itu di jam 12:30 malam ketika saya mau ke kamar mandi. Nah kontrakan saya kan kamar mandinya kan ada di luar. Otomatis kan saya mau keluar dulu nih ke kamar mandi. Nah sampingnya kamar mandi, pas samping kamar mandi itu ada pohon pisang mas. Ada pohon pisang, terus tanah gitu ya. Dia muncul di situ beserta dayangnya 2 orang. Yang satu pakai kebaya hijau, yang satu pakai kebaya ungu. Dan tengah-tengahnya si Pujon dengan raut wajah yang sama seperti di mimpi. Sama sosoknya itu, tidak ada yang disampaikan apa-apa, dengan ciri khas auranya yang hijau. Akhirnya saya bangunin dia, posisinya kan istri saya lagi tidur. Langsung saya bangunin, yang bangun. Dia bangun. Aku ketemu si Pujon datang ke sini. Pujon yang mana? Yang di mimpi yang di gunung? Iya, dia ke sini. Ayo. Aku seret dia, tarik dia. Langsung saya ajak ngeliat ke samping kamar mandi di pohon pisang tersebut. Tiba-tiba, blas, hilang. Jadi istri belum sempat ngeliat si sosok Pujon ini. Selang beberapa bulan, akhirnya kita putuskan untuk pulang kampung mas. Ke ujung Kulon Banten lagi. Kan selalu ke kampung istri ya? Selalu ke kampung istri karena saya nggak punya kampung. Akhirnya saya pulang kampung. Setibanya saya di kampung, sampai kampung itu sore karena berangkat pagi mas. Setelah maghrib saya ngobrol sama bapak mertua saya mas di salah satu balai gitu mas. Di depan kan kayak ada buat duduk-duduk ya. Saya bercerita sama bapak mertua saya, Pak, saya kenapa ya Pak? Kok saya sering didatengin sosok-sosok yang seperti ini, seperti Pujon, terus ada yang datang juga perempuan, terus kemarin ada yang datang 3 sosok di kontrakan Pak. Saya ceritakan semua ke bapak mertua saya. Oh mungkin itu perkenalan bang, kata bapak mertua saya. Bahwasannya kamu kan orang jauh, mungkin kamu diperkenalkan sama kakek, sama sesepuh-sesepuh di sini. Oh gitu Pak, iya. Nah terus saya cerita lagi mas. Jadi setiap saya di kampung, setiap mau subuh, itu sekitar jam 4 pagi mas, saya udah pasti bangun mas.
Saya bangun, masjid, sebelahnya masjid itu ada kamar mandi kecil Mas. Karena setiap pagi saya pasti ke kamar mandi itu. Nah, posisinya ketika saya di kamar mandi, itu kan kamar mandinya pendek ya Mas. Ada ventilasi udara tuh 1, 2, 3 gitu. Jadi WC kelihatan gitu ventilasinya nggak yang tinggi. Nah, dari celah lubang ventilasi tersebut, saya ngeliat Mas, ada sosok kakek-kakek, kulitnya tuh agak kayak totol-totol kayak orang Belanda gitu Mas. Di ujung sana dia muncul, auranya warna merah Mas. Itu ngeliatin saya aja, ini siapa? Itu di hari pertama saya pulang kampung sudah diliatin. Terus karena saya penasaran, saya coba lagi hari kedua, saya bangun lagi di jam 4 pagi. Ternyata muncul lagi Mas sosok tersebut. Sampai 5 hari berturut-turut muncul sosok itu. Akhirnya ya saya cerita sama bapak mertua saya, Pak, saya ngelihat sosok kakek-kakek, kulitnya totol-totol kayak orang Belanda, terus ngeluarin aura merah. Itu siapa? Totol-totol kayak orang Belanda tuh? Kayak bintik-bintik gitu. Kayak kakek-kakek sama nenek-nenek lansia kan udah ada tuh, pasti kayak gitu. Jawab bapak mertua saya, oh Bang, itu mah kayaknya bapak saya. Jadi bapaknya bapak kakek saya ternyata. Bapaknya mertua? Iya, bapaknya mertua saya. Dan ternyata makamnya ada di belakang kemunculan sosok tersebut, Mas. Oh, masih di areal masjid itu? Iya, makamnya di situ. Akhirnya ya pesan dari bapak mertua saya, ya udah kamu baik-baik, rumah tangga yang benar, jalanin, sabar, ikhlas. Kalau soal kemunculan sosok-sosok tersebut, mungkin karena kamu kan orang jauh, orang baru, jadi memang sengaja diperkenalkan sama mereka-mereka ini. Tapi kamu udah ketemu sama sesepuh, sama bapak saya, terus sama bapaknya istri saya, dipertemukan, termasuk makam yang di gunung. Karena makam yang di gunung itu bukan sembarang orang yang tahu, nggak semua orang tahu di situ ada makam. Tiba-tiba mertuanya bilang makam di gunung? Iya, karena saya kan menceritakan kejadian-kejadian. Oh, yang pujon itu cerita juga? Itu, saya cerita ke bapak mertua saya. Dari rentetan sebelum nikah sampai menikah itu saya ceritakan semuanya. Akhirnya ya pesan dari bapak mertua saya, kamu baik-baik, nggak usah aneh-aneh di sini, gitu Mas. Lalu menurut mertuanya tuh apa gitu? Kalau pendapat dan menurut mertua saya itu hanya sebagai perkenalan aja mungkin, gitu sih Mas. Mungkin banyak banget ya yang masih bisa dikulik dan ditanyakan ya. Iya. Tapi sepertinya orang yang lebih tepat nih istrinya Mas Tembang langsung nih yang bercerita ya. Iya. Langsung aja kita undang kali ini Mas ya. Boleh. Kebetulan istri saya ada di sini ya. Di sini. Oke. Langsung kita undang istrinya guys. Sekarang udah kedatangan nih istri dari Mas Tembang. Halo Mbak Tarsi. Halo. Selamat datang di sini. Setelah dibujuk-bujuk ya, mau juga akhirnya ya, in-frame di sini. Gimana Mbak rasanya baru 1 bulan kenal udah dilamar? Enak sih, soalnya pasti. Oh langsung pasti ya? Iya. Emang cewek tuh butuh kepastian ya? Iya. Yang nggak jelas mah, tendang aja ya. Iya. Langsung pasti lamar, nikah gitu ya? Gitu Mas ya? Iya. Katanya Mbak Tarsi lagi ngisi sekarang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dilancarin sampai HP nanti ya. Amin. Nah, sepertinya sih banyak yang akan kita bahas nih Mbak. Maksudnya tadi kan sudut pandang dari suaminya gitu loh, sebagai pendatang. Gimana sudut pandang sebagai orang yang sudah lama lahir di sana gitu. Nah, tadi kan ada beberapa cerita horor yang dialami oleh Mas Tembang gitu ya. Nah, selama nikah sendiri, kalau dari sudut pandang Mbak Tarsi itu gimana gitu? Apakah ada yang berbeda gitu yang dialami saat nikah? Kalau pas kejadian horornya sih pas aku
pindah ke kontrakan aja sih. Kalau di rumah memang nggak ngalamin apa-apa sebenarnya. Malah kalau di rumah nggak pernah. Kalau di rumah. Ya, yang di kontrakan gimana tuh Mbak? Kayak yang dialamin memang aku kan seringnya tuh pas lagi tidur juga kan, nggak sama sekali ngeliat. Cuman yang aku rasain itu kayak pintu aja yang tadinya ketutup, itu tiba-tiba tuh ada yang ngedorong dari luar. Kalau misalkan itu angin nggak mungkin juga ya, soalnya kan depannya juga kontrakan. Itu dorongannya tuh kenceng banget, kayak didorong sama manusia aja. Cuman pas aku lihat itu bener-bener kosong, nggak ada sama sekali orang. Itu salah satunya yang aku rasain sih di situ. Cuman ada salah satu lagi pas aku masak di dapur. Dapurnya kan memang umum kan. Masak, salahnya aku sih masak, katanya kalau masak itu nggak boleh maghrib. Itu aku masak maghrib, posisi itu udah lagi di luar juga kan, bukan di dalam. Nah, nggak lama pas lagi masak, tiba-tiba pas aku lihat ke belakang tuh kayak ada makhluk gede banget, hitam, wujudnya tuh hitam gede, melebihi tingginya daripada aku, tinggi banget. Nah, situ kaget, pokoknya udah mulai nggak betah tuh di situ. Pas posisinya laki juga kerja, belum pulang kerja juga itu. Nah, pas dia pulang kerja aku ceritain yang aku rasain di situ tuh, juga sempet pengen pindah juga, nggak betah di situ. Ya sampai sekarang tapi masih di situ ya? Masih. Masih berteman ya? Kayaknya udah bersahabat sih. Kayaknya. Iya. Tapi tadi kan di awal sempat meng-highlight tentang si Pujon itu ya. Nah, sebenarnya Mbak sendiri pernah lihat nggak sih tentang Pujon itu? Jadi gini Mas, sebenarnya tuh saya juga sempat dengar cerita itu. Di zaman dulu itu memang pernah ada si hantu Pujon itu. Nah, hantu Pujon itu tujuannya katanya buat ngambil si janin. Oh, berarti cerita rakyat yang berkembang tuh benar ya? Benar. Ini terjadi di kampungnya Mbak Tarsi? Iya, cuman pas si Mas Tembang ini nanya ke aku jawabnya bilangnya ya nggak tahu aja, karena memang aku nggak mau ikut campur ke dalam masalah itu. Takut aja gitu, cuman aku sempat dengar dari orang-orang zaman dulu katanya memang ada, sampai ada satu orang dia hamil 4 kali hamil dan janinnya itu nggak ada sama sekali. Hilang gitu aja. Berarti cerita turun-temurun dari kampungnya Mbak Tarsi memang seperti itu ya? Iya. Oke, ada cerita lagi nggak yang lebih serem gitu tentang hantu Pujon? Maksudnya apakah diceritain sosoknya seperti apa? Apakah memang sempat geger dulu gitu di kampungnya? Ya intinya kalau misalkan ada orang hamil, kalau nggak dia janinnya tiba-tiba hilang, si bayinya itu kalau misalkan dia ngelahirin nih bayi normal, tapi bayinya tiba-tiba mati. Oh, pas berhasil lahir, meninggal bayinya? Meninggal. Dan itu terjadi nggak di 1 atau 2 kali, sering gitu? Sering banget. Mas Tembang juga udah tahu itu, sempat ceritain itu ya? Sering. Itu udah beberapa bayi yang hilang nyawanya. Oh, tapi itu zaman dulu, apa sekarang masih? Kalau sekarang kurang tahu sih ya. Kurang tahu ya. Nah, kalau menurut yang diketahui sama Mbak Tarsi, sosok Pujon itu memang seperti kiriman atau gimana gitu? Soalnya kan tadi sempat dibilang itu adanya di salah satu makam di gunung. Iya, betul. Di ujung kulon. Nah, hubungannya apa tuh Mbak? Kayaknya sih itu kayak lebih ke ini ya, kayak petilasan gitu loh. Kayak petilasan tempat orang buat mengabdi. Cuman aku taunya kayak gitu doang sih, nggak tahu lebih. Ya ceritanya kayak gitu memang, tapi memang bener-bener ada. Kejadian itu memang bener-bener ada. Bahkan sampai sekarang nih, cuman aku nggak tahu ini ada sangkutannya atau enggak sama si Pujon-Pujon ini. Sampai sekarang itu masih ada. Si bayi itu kebanyakan yang meninggal. Si bayi itu meninggal, masih ada. Bayi siapa? Oh, di kampung? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, iya.
Nah, kalau nggak salah Mas Tembang juga udah sempet datengin lagi ya, yang ke gunung itu ya? Iya, saya langsung pembuktian Mas. Bahwasannya benar ada atau tidak makam tersebut. Dan ternyata ada. Saya didampingi sama Uwa, sama Abah juga. Yang dituakan di sana ya? Iya. Akhirnya saya ke sana dan benar ada, makamnya ada, aliran sungai yang airnya derasnya ada. Di situ Mas. Akhirnya kita di situ bertiga duduk dan selang beberapa menit saya sudah tidak sadarkan diri. Dibawa ke alam pujon. Kayak gimana tuh Mas di alam pujon? Saya dikunciin Mas. Kayak di dalam sebuah ruangan gelap. Tapi si Pujon ini ada di situ, muncul dia dengan raut wajah yang marah ke saya. Saya benar-benar disiksa Mas di situ. Saya dipecutin. Nah, akhirnya saya berpikir salah saya apa? Kok saya sampai sebegininya? Saya disiksa sama makhluk seperti ini. Akhirnya di situ saya minta ampun, hampura. Akhirnya saya dimaafkan Mas. Dan si Pujon raut wajahnya berubah lagi seperti biasa. Seperti biasa tuh gimana? Sudah nggak marah. Oh. Ketika nyiksa saya kan marah banget. Tapi sosoknya sama persis nih sama yang... Nenek-nenek bersanggul, matanya nggak ada hitamnya. Pakai kebaya hijau. Dan auranya hijau. Akhirnya setelah saya disiksa, saya digandeng Mas. Ayo Bang, ikut saya. Saya digandeng, tiba-tiba saya ada di tanah lapang yang luas. Di situ semuanya ada. Yang nggak ada di dunia kita, di sana ada. Mewah banget Mas, saya ditunjukin itu. Di dunianya Pujon itu? Di dunia Pujon, dengan kemewahannya. Akhirnya ada cahaya kecil putih, membesar. Saya lewat situ Mas, keluar. Dan akhirnya saya sadar Mas, kalau cahaya putih itu nggak ada, tidak keluar, bisa-bisa saya terperangkap di dunianya Pujon. Gitu Mas. Lalu kalau kata yang dituakan di sana, kenapa tuh Mas? Maksudnya sampai berbuat kesalahan apa gitu? Apa gara-gara yang tadi adat Sunda dari keluarganya yang 3 hari itu melanggar atau gimana tuh? Kemungkinan ada. Mungkin karena saya melanggar adat di sana, seharusnya 3 hari, malah 1 hari saya pulang. Itu yang kemungkinan yang pertama. Terus yang kedua mungkin memang saya ada kesalahan. Makanya saya dihukum. Kesalahan saya pribadi terhadap istri. Oh. Karena di sana memakainya hukum alam. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Kemungkinan itu Mas. Kemungkinan itu ya? Iya. Oke. Ya sebenarnya sih kasus ini ya walau alam lah ya. Maksudnya kita dari sini bisa belajar bagaimana cara menghargai adat dan tradisi yang sudah kental dan turun-temurun di dalam suatu budaya ya. Betul. Dan lingkungan yang baru ya. Betul. Nah mungkin tadi banyak yang bertanya-tanya ketika Mas Tembang lamaran dan nikahan, kok sama sahabatnya gitu? Ya, karena sebelumnya saya sudah yatim piatu Mas. Oh. Mama sama papa sudah meninggal dunia. Dari mama di tahun 2011 meninggal, papa di tahun 2021 meninggal. Oh, baru ya? Baru, makanya saya ditemani sama Mas Budi. Mas Budi, terima kasih sudah temani saya melamar istri saya, Tarsi. Sekarang udah happy ya Mas ya? Punya ayah dan ibu baru ya? Alhamdulillah Mas. Meskipun di kampung ya ayah ibunya? Alhamdulillah. Oke, itu dia cerita yang luar biasa banget dari Mas Tembang dan Mbak Tarsi. Kalau dari saya sih ya apapun itu kepercayaannya, apapun itu budayanya ya kita harus menghargai lah sebagai orang luar yang datang ke suatu kampung gitu. Meskipun kejadian di sana ya walau alam, bisa jadi memang ada satu kasus kedokteran yang belum terpecahkan di sana atau memang ulah kasus si hantu Pujon itu kita nggak tahu ya. Yang penting kan sekarang udah aman-aman aja dan daripada was-was kepikiran, jadinya sekarang tinggal di Jakarta gitu ya Mas. Terima kasih banget
Iya, Mas terima kasih Tembang, Mas Ivan. Mbak Tarsi sudah datang ke RJ5. Semoga dilancarin terus ya Amin. rezekinya dan bayinya lancar-lancar terus sampai Mas. hari H. Itu dia guys, cerita yang luar biasa banget pada malam ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kejadian seperti ini, jangan malah membuat kalian takut. Kalian harus semakin percaya dengan kebesarannya. Gua Ivan Haryo, Mas Tembang, Mbak Tarsi undur diri. Ciao.